anak-anak muda zaman sekarang yang nominal apa disamaratakan gitu hasil nominal UU rupiahnya kan tadi dibilang 200.000 zaman itu dengan 200.000 zaman sekarang berbeda. Iya. Bisa dibilang lah 200.000 zaman dulu itu 20 juta. Dengan kita yang saat ini bisa pendapatan misalkan 20 juta. Tapi kenapa nggak bisa gitu? Kayak orang tua kita dulu beli tanah, punya rumah. Kalau orang dulu itu walaupun tamat SD, dia itu kerja nggak passionnya, yang penting dia bisa bertahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, obrolan tentang keseharian, masalah yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kali ini ada obrolan tentang yang muda bertanya ke yang tua. Jadi kita serahkan ke Lana nih ya. Ayo Lan. Iya, jadi pernah nggak sih Bang Pade tuh kepikir orang tua kita tuh, nggak hanya orang tua kita tapi kebanyakan orang tua tuh, mohon maaf, sekolahnya hanya sebatas tamat SD, SMP, atau SMA. Nggak kayak kita yang bisa kuliah strata 1, strata 2 kan, tapi bisa sukses dalam artian tuh punya rumah, tanah ada, terus bisa nyekolahin anaknya sampai strata 1. Itu tuh pernah kepikiran nggak sih gimana caranya gitu? Pernah sih. Contoh gampangnya gini aja. Kita usia udah mau 40. Dulu orang tua kita usia 32 udah bisa beli rumah. Dan beli rumah jadi ya, beli tanah dulu terus ngebangun rumah. Jadi pencapaian orang tua kita dulu seolah-olah kayak lebih maju daripada generasi kita kan, generasi anaknya. Pertama gini, kalau abang lihat nih ya, kalau yang kayak lu bilang waktu itu anak gengsi itu kerja itu passionnya. Kalau orang dulu itu walaupun tamat SD, dia itu kerja nggak passionnya, yang penting dia bisa bertahan hidup. Berarti nggak milih-milih lah. Nggak milih-milih. Karena zaman dulu itu kalau nggak mau kerja dari bawah ya nggak bisa kerja. Jadi dia itu mentalnya dulu, dia mentalnya mau dia tamat SD atau dia sekolahnya SD-nya nggak tamat sekalipun, apalagi SMP, apalagi SMA, mungkin mereka lebih bisa lagi. Mereka itu lebih kepada keterampilan fisiknya, skill yang nyata. Kalau anak sekarang kan lebih ke teorinya yang banyak. Kalau dibilang adu teorinya kita sama orang tua kita, mungkin kita lebih banyak menguasai teori. Orang dulu enggak, orang dulu banyak kan di praktek, pengalamannya banyak di praktek. Berarti bisa dibilang zamannya kita sekarang ini kalau kerja tuh milih-milih, nggak kayak orang dulu yang apa aja dikerjakan gitu ya. Tapi nggak bisa kita salahkan generasi kita, karena zamannya juga sudah beda. Jadi kalau kita lihat gini ya, kenapa orang tua dulu bisa sih beli rumah, bisa beli ini? Karena gaji orang tua dulu sama gaji orang tua sekarang, mungkin secara nominal kayaknya sekarang lebih tinggi. Tapi nilainya uang dulu itu lebih tinggi. Mungkin penyebabnya itu inflasi salah satunya. Salah satunya gitu. Contoh gampang sederhana gitu deh. Dulu, ingat nih abang nih masih SD. Orang dulu itu Pak Wo lah kata-kata ya. Pak Wo itu Pak D ya, Pak D itu paman. Nah, paman itu kerja nih jadi supir di salah satu perusahaan multinasional lah, tapi mana supir. AMDK ya, air minum dalam kemasan. Saya nggak mau sebut merek lah. Nah, dia supir aja yang nganter-nganter galon tuh. Gajinya sebulan 200.000. Sebulan 200.000. Sebulan 200.000. Harga emas di masa itu, $20.000. Itu sekitar tahun 94 lah. Jadi 20.000 berarti gajinya 10 gram emas. Nah, sekarang harga emas berapa?
Mas Antam atau Mas Ya katakanlah Mas perhiasan lah. Nah, perhiasan mungkin 2 jutaan kali ya, Nah. 1,8 itu mah 2 juta. 2 juta lah gampangnya itu. Kalau dibandingin, kalau misalnya gaji supir nih, supir yang nganter-nganter galon, mungkin nggak gaji supir yang nganter-nganter produk itu 20 juta? Nggak mungkin, itu setingkat supir. Betul. SMP-nya, sekolah cuma sampai SMP. Nah, di situ nilainya beda. Berarti nilai uang zaman dulu sama sekarang itu berbeda ya? Beda, jadi kalau tapi gini, kalau misalkan anak-anak muda zaman sekarang yang nominal disamaratakan gitu hasil nominal rupiah, kan tadi dibilang 200.000 zaman itu dengan 200.000 zaman sekarang berbeda. Iya. Bisa dibilang lah 200.000 zaman dulu itu 20 juta. Dengan kita yang saat ini bisa pendapatan misalkan 20 juta. Tapi kenapa nggak bisa gitu? Kayak orang tua kita dulu beli tanah, punya rumah. Iya. Nah itu kan satu aspek aja ya, dari aspek nilai uang sendiri udah beda. Yang kedua, kok nggak bisa umpama disamakan lah nilainya, pakai standar emas, tapi tetap juga nggak bisa karena harga properti dulu sama harga properti sekarang itu beda. Harga properti sekarang itu lebih jauh daripada gaji. Betul. Gitu kan? Jadi lebih jauh daripada gajinya kita sendiri. Nah itu satu aspek kalau kita mau lihat. Jadi kita juga jangan minder, generasi baru ini nggak lemah juga, banyak yang struggle, banyak yang kuat, banyak yang mau kerja apa aja walaupun nggak milih-milih passion ya, tapi kok nggak dapat juga. Ya banyak faktor di balik itu. Zaman dulu itu misalnya lapangannya lebih luas, persaingannya lebih sedikit. Kalau sekarang lapangan pekerjaannya lebih sedikit, persaingannya lebih ketat. Sama persyaratannya juga mungkin ya. Betul. Nah di situ itu aja sih kalau yang kita lihat. Oke. Berarti bisa dibilang nggak bisa, walaupun nilai rupiahnya sama, nilai mata uang nilai uangnya itu sama zaman dulu dengan sekarang, belum tentu generasi-generasi yang muda saat ini bisa kayak orang tua kita dulu. Ya, tapi di satu sisi kita harus tetap berusaha, jangan pernah minder gitu lah ya. Cuma satu yang sebenarnya bisa diambil dari generasi tua ya, generasi orang tua kita, mental. Kenapa tuh mental? Ya itu tadi, kalau kita misalnya katakan lagi kita sarjana, sarjananya sesuai spesifikasi kita, spesialisasi kita, sarjana IT itu ngurus misalnya website atau apa, ada nih lowongan kerja, ditanya kita, bisa nggak bikin sekaligus masang jaringan? Oh passion saya cuma di programming, saya nggak ngurusin jaringan. Nah kalau dulu enggak, yang penting saya kerja apa aja, yang penting halal. Iya, berarti kan nggak milih-milih lah. Betul. Nah kedua, mereka itu lebih, bagi mereka pengalaman, ilmu itu diambil dari pengalaman, bukan dari sekolah belajar teorinya. Misal tamat SD, orang tua zaman dulu tamat SD lama dia di bengkel, entah bengkel kubut, entah bengkel motor. Dia ngerjain motor itu bisa bagus, tapi orang yang SMK otomotif atau kuliah otomotif belum tentu troubleshootingnya lebih ngerti ya gitu. Teorinya mungkin lebih jago, tapi dalam troubleshooting atau penyelesaian, oh ini nggak bisa cara bukanya kayak gini, ini harus kayak gini. Nah itu dari pengalamannya. Ya mungkin bisa dibilang usahanya orang tua kita dulu dengan usahanya kita sekarang nih yang anak-anak muda berbeda mungkin ya, jihadnya gitu loh ya. Karena itu dia mungkin ya, mungkin kalau abang lihat gini ya, orang tua dulu itu karena banyak keterbatasan, jadi terpaksa, orang kan kemudahannya banyak ya. Jadi bisa meremehkan, tinggalin aja dulu, ntar gue tinggal cari di AI, ntar gue tanya Mbak Google. Kok dulu kan enggak ya, masih susah teknologi susah, dia mikir gimana ini cara benerin ini, gimana nih. Nah itu dia mungkin bisa dibilang setimpal lah hasilnya ya, karena kerja kerasnya orang tua kita dulu tuh
nggak mengandalkan teknologi, Mm-mm. tenaga, semua otak, Iya. pikiran. Mm-mm. Berbeda dengan generasi muda sekarang yang apa-apa pengen yang mudah. Ada ya sebenarnya sih teknologi ini bagus, tapi kalau bisa jangan jadi ketergantungan bagi kita gitu kali ya. Iya, ya intinya sih kita yang sudah dapat ilmu dari sekolah, teorinya itu kita perkaya lagi dengan praktek. Kalau itu dipadukan, ya mungkin jadi lebih sukses ya. Iya. Terus kita juga mengadopsi dari generasi lama itu adalah mental skillnya ya, bukan job skillnya, tapi mental skillnya generasi lama itu, karena mereka terbiasa, apalagi terbiasa sulit ya, apalagi mereka melewati masa-masa perang. Generasi boomer itu kan kelahiran 40 sampai 60 itu kan masa-masa sulit ya. Nah, masa-masa sulit itu kan merangsang mereka untuk berpikir lebih keras lagi untuk bisa survive. Ya mungkin terakhir kali ini ya, pesan-pesan untuk generasi sekarang yang lagi berproses, ingin punya rumah, ingin punya kendaraan yang cukup, atau ingin punya usaha. Ada nggak pesan-pesannya buat generasi kita sekarang ini? Ya, kalau pesan gimana ya? Bisa Motivasi lah gimana Iya. gitu. Kalau pencapaian itu kan relatif ya. Orang tua kita dulu itu pencapaiannya nggak muluk. Pencapaian orang tua kita dulu nggak muluk. Iya, Oke. dia bisa nyekolahin anak, alhamdulillah, rumah seadanya, alhamdulillah. Kalau mungkin di generasi kita ya, rumah cu harus kayak gini, bentuknya harus kayak gini, gua mau yang kayak gini, desain apa segala macam. Kalau orang tua dulu budget misalnya 40 juta udah jadi rumah, ya sudah, yang penting bisa dihuni, anak bisa sekolah, kayak gitu aja. Kalau kita kan bisa jadi luas tanah bangunan itu bisa diselesaikan dengan 40 juta, 50 juta katakanlah. Itu bisa lebih karena keinginan ya. Berarti bisa dibilang Terus kendaraan, orang tua dulu kan nggak mesti harus punya mobil sebagai indikator kalau dia itu sukses. ya, Kalau sekarang kan mungkin indikatornya itu jadi indikator. ya bisa dibilang orang tua kita zaman dulu tuh nggak suka flexing lah ya, hidup Ya, apa adanya. hidup apa adanya. Yang Jadi penting keluarga aman, damai, tentram gitu kan. nah kalau dibilang nasihat, nggak pantas ya ngasih nasihat ya, cuma nge-share aja, karena kita ngasih nasihat juga kita masih tahap, belum tentu lebih baik dari yang dinasihati, tapi Ya paling nggak saling memberikan motivasi untuk iya, generasi muda seperti ini. sharing lah ya, sharing aja. Yang kita akui dulu, orang tua kita di usia 40 itu sudah punya perusahaan, pendidikannya rendah, tapi bisa punya perusahaan, punya karyawan, punya unit kendaraan operasional, punya rumah, punya tanah. Itu pertama mereka punya dedikasi yang tinggi. Dedikasi yang tinggi itu muncul ketika mereka benar-benar bersyukur atas apa yang mereka terima. Bentuk dari rasa syukurnya itu selain ibadah mahdoh ya, sholat dan lain sebagainya, itu adalah benar-benar tekun menjalani pekerjaan yang sudah ada di depan matanya. Nah, akhirnya orang lain itu, pengusaha-pengusaha, koneksi-koneksinya itu memiliki kepercayaan sama dirinya. Kepercayaan ini muncul nggak sekonyong-konyong langsung dia terima, tapi melalui proses panjang, dan itu modalnya sehingga mereka bisa bangkit. Nah, jadi itulah sebenarnya kita tangkap dari situ aja. Ya mungkin pesan-pesannya tuh ya kita harus berdedikasi tinggi lagi kan. Kedua, jangan lupakan ibadah. Iya. Ingat kepada Tuhan kalian atau Tuhan kita. Jangan melanggar apa-apa yang sudah dilarang oleh Tuhan kita gitu. Ya itu salah satu. Yang terakhir tuh kerja kerasnya harus kita ikuti. Dan penting lagi nih, kita jaga kepercayaan orang sama kita. Itu
modal utama itu. Pasti bisa dibilang jujur Jujur. nomor satu Jujur untuk nomor bisa satu. mencapai kesuksesan. Betul. Ya mungkin cukup kali ya. Oke. Sampai di sini semoga apa yang disampaikan oleh abang saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ketika muncul di beranda YouTube kalian share, terus komen, like, and subscribe. Thank you. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang enak.